Sebaik-baiknya konten diposting, gue selalu ingetin hal itu. Abis itu aware terhadap sedikit perubahan, baik itu behavior, tren secara keseluruhan maupun tren digital. Perubahan gaya hidup masyarakat yang kini menjadi bergantung pada teknologi memaksa para pelaku UMKM untuk mengubah operasional usaha mereka dengan menggunakan platform digital. Tapi, berdasarkan catatan Kementerian KUKM, pada tahun 2019, sebelum pandemi, jumlah pelaku UMKM itu ada 64,7 juta. Tapi, angka tersebut menurun drastis sebanyak 34 juta unit saja di tahun 2020. Jadi kebayangkan kurangnya itu udah setengahnya pada tahun 2020 pasca pandemi. Sebagian besar UMKM tersebut gulung tikar karena tidak memiliki ketahanan finansial. Nggak cuma itu, akses ke teknologi, pengetahuan teknologi, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk melakukan perubahan operasional untuk mensiasati krisis pandemi. Ya meski ini banyak kita mengakui bahwa COVID ini memaksa kita untuk melek banget sama digital. Tapi ini merupakan tantangan baru kepada UMKM. Transformasi digital tentu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Menarik emang kalau kita bahas UMKM dan teknologi digital, termasuk menurut gue pribadi, soal sosial media. Halo Binvestor, di sini gue Ingga Putra yang tentunya pasti masih setia menemani kalian di segmen Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis, dan yang pasti gue bareng sama Sony Agustiawan, Mas dosen kesayangan kita. Hai Binvestor, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Menarik banget nih Mas, kalau kita ngomongin soal teknologi digital, khususnya untuk UMKM. Terlebih peranan sosial media sekarang ini. Menurut lu gimana Mas? Emang hal kayak gitu gampang-gampang susah sih. Kalau misalkan kita lihat itu kelihatannya kayak gampang, cuma pada saat kita melakukan itu susah, Bor. Betul banget pasti nggak? Apalagi ketika kita punya produk gitu ya. Benar. Tantangannya bukan sekedar nampilin produk kita juga harus punya beberapa aspek harus dipikirin. Asli, banyak banget yang dipikirin kalau soal itu. Nah, kalau kita ngomongin soal value dalam bisnis ya, yang penting juga adalah bagaimana menarik cuan. Itu penting banget kalau kita ngomongin cuan ya. Karena dengan memanfaatkan teknologi digital, atau kita, let's say kita ngulik sosmed gitu ya, kita bisa untuk menarik cuan. Intinya gini loh, kalau misalkan kita melek sama digital media, kita bisa menemukan channel-channel baru atau kita bisa ngejar bola, biar kita bisa strive di di krisis pandemi kita. Nah, menarik. Pas banget nih Mas enggak. Jadi gua hari ini telah mendatangkan narasumber kita gitu ya. Langsung deh. Yoi, ini narasumber yang kece banget. Asli ini kita openingnya berat banget nih ya. Harus karena ini bridgingnya ke narasumber kita ini penting banget. Doi salah satu orang penting ternyata. Gak boleh salah nih kita ngomong nih ya. Scripted loh ini. Doi itu orang penting banget pasti enggak? Doi orang penting di narasi. Tahu gak sih Mas kira-kira siapa namanya? Mas ngapain ya Mas di sini? Saya orang sound, Pak. Udah. Enggak. Kita kedatangan Mas Dityo. Halo Mas Dityo. Halo. Mas Dityo ini jangan gue deh yang ceritain, lu aja yang ceritain. Lu ngapain sih Mas kesini Mas? Oke, enggak maksud. Lu ceritain deh Mas, lu nih siapa? Di bawah. Enggak, kita emang sedang bercanda ya dari tadi ya. Singkat. Ini by the way tadi pada poin ngumpetin HP terus tiba-tiba lu begini, scripted nih guys. Iya guys. Enggak, openingnya berat Pak. Gimana? Coba kita kenalan dulu deh Mas Dityo ini. Yes. Dari narasi nih, siapanya narasi nih Mas Dityo nih? Oke, ini gua lo nggak apa-apa lah ya. Gua apa-apa banget, santai banget. Oke, gue Dityo saat ini gue menjabat sebagai lead strategis. Divisinya adalah kolaboratif marketing lab narasi. Udah gitu doang. Gitu doang. Seperti yang kita tahu nih ya Mbak. Kalau lo ada bridgingnya, apa sih? Gue masuk gue nanya deh. Mas Bro,
Tadi lu bilang kolaboratif marketing lab. Iya. Gua seumur umur baru pernah denger tuh posisi itu. Apa sih itu? Gue juga waktu masuk narasi baru tahu ada posisi itu. Gue pikir gua doang yang kurang pergaulan gitu ya. Sama gue juga orang pergaulan. Gini, sekarang tuh kan digital konten banyak. Nggak usah ke influencers atau personal. Iya. Narasi pun as a media tuh banyak banget kontennya. Oke. Lu baru tahu, lu tahu nggak sih kalau misalkan narasi ada itu punya lebih dari 5 channel Instagram. Lebih dari 5 channel Lebih dari Instagram. 5 Wow. Kita namanya Chart Brand di sana. Oke. Nah, setiap Chart Brand ini bikin konten, tapi tidak hanya idealisme, kan harus cuan. Tadi sempat Betul. bilang, Iya, harus iya. cuan. Tugas gue adalah bagaimana secara komersial dia itu kuat. Oke. Kan kalau kita lihat dari luar kan narasi, idealis banget nih. Dia beban saya untuk membuat menjadi komersial. Ya karena gimana pun juga sebuah produksi kalau nggak cuan gimana ngidupinnya kan? Iya. Gimana gue bisa ngerasain tanggal 28? Iya. Tanggal penting tuh ya. Gua tanggal 31, Pak. Oh iya. Kalau 32 nih. Tanggal 20 udah mikir. Iya bener. Gitu. Gitu. Nah, disingkatnya sih CML. Tugas kita adalah sebenarnya menebalkan apa sih yang bisa ditebelin secara komersial. I see. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah itu kan keren banget gitu ya. Nah menurut lu Mas, secara teknologi digital ataupun digital marketing, perkembangan di Indonesia itu gimana saat ini? Apalagi kemarin COVID tuh kan, semua rame-rame gitu, berduyun-duyun pindah ke digital marketing. Menurut lu gimana? Gua akan menganalogikan dengan viralitas ya. Oke. Sebelum COVID kita mungkin merasakan sesuatu yang viral itu dalam durasi bulanan, minim mingguan. Sekarang bisa yang less than 1 week, lo tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru viralitas. Oke. Perkembangannya parah, Pak. Oke. Bahkan dirasa beberapa industri pun tidak siap untuk itu. Oke. Dan selain perkembangannya parah, penyebabnya adalah screen time kan naik. Di pandemi screen time itu 50-70% naiknya. Oke. Kayak kita nih yang kita WFH, pasti kan lu lebih banyak waktu untuk mengkonsumsi konten digital. Ya termasuk gue. Termasuk gue. Oke. Halo, maaf ya. Nah, ya otomatis secara konsumsi digital naik. Oke. Trennya pun naik. Viralitas semakin gua nggak akan ngomong viralitas itu kan sebenarnya parameter luas ya. Gua akan ngomong popularitas konten atau umur konten. Itu semakin singkat sekarang. Oke. Explore-nya naik dan semuanya sih naik sih sebenarnya. Apalagi ya secara medium dulu kita mungkin cuma ngerasain kalau nggak square itu horizontal landscape. Sekarang ada tren vertical content. Oke. Maksudnya apa tuh vertical content? Vertical content itu adalah konten-konten sebenarnya gini. Kita itu dimanjakan banget ya sama digital. Oke. Lu aja yang dulu mau effort buat muter HP buat nonton, Iya. sekarang udah begini ya, dimanjain vertical. dengan vertikal. Ya. Karena gue lupa persentasenya berapa, ada data yang menunjukkan bahwa orang itu sekarang males buat muter HP-nya. Iya. Iya sih. Itulah kenapa si vertical content itu naik. Nah, vertical content itu definisi harfiahnya adalah konten yang memiliki ukuran 9:16. 9:16. Jadi itulah beberapa sempat ada kayak isu the trend of 9:16 konten. Gitu, Pak. Nah, kalau terkait kepada bisnis, hal ini memberikan impact positif atau justru impact negatif kalau dari kacamata lu? Oke, gua akan kembalikan ke opening tadi masalah pandemi ya. Pandemi itu kan disrupsi terbesar. Digital naik, screen time naik, habis itu kita celup sekarang. Direndam pandemi dinaikin lagi, direndam lagi, dinaikin lagi. Sebenarnya kalau misalkan tentang digital tadi ya, iya karena sebenarnya disrupsi itu membuat kita mau nggak mau harus berubah kan. Ya. Dari segala sisi, mau itu dalam konteks komunikasi digital maupun dalam konteks kita sebagai orang yang dulu misalkan pekerja 9 to 6 tiba-tiba harus lay off dan dia harus berkembang sendiri. Betul. Gitu sebenarnya luasannya sih tidak hanya terbatas di digital, disrupsinya tuh banyak banget. Dan ya ada yang siap, ada yang nggak siap. Kayak gitu sih efeknya. Ya apa ya kalau gue bisa bilang sih
some people made to be survive and some people made to be not ya. Ada yang bisa kayak gue harus lari nih ngejar ini semua, tapi ada yang memang belum siap gitu. Itu sih kalau tanggapan. Karena mau nggak mau kan emang kita harus ngejar bola ya kalau kayak gitu ya. Kalau gue lihat malah justru sebenarnya ini bagian dari seleksi alam nggak sih? Jadi yang benar-benar bisa bertahan, survive, kemudian dia bisa agile gitu, dia akan bisa melambung tinggi. Tapi bagi orang yang nggak siap dan nggak mau agile, dia nggak bisa berkembang. Kalau seleksi alam, kalau gua kembalikan ke pre dan pas pandemi, itu kan waktunya singkat banget ya. Iya. Ini kalau seleksi alam begini kejem banget sih Pak. Asli. Iya. Nih, seleksi alam tuh kan semua berevolusi pada habitatnya sehingga nanti yang lemah yang mundur gitu ya. Iya. Kalau ini bukan lagi evolusi, kita dipaksa untuk reformasi kan. Oke, benar setuju. Jadi strateginya, mindsetnya semuanya harus Semuanya Harus mau, kita harus mau maju. Nah, ini yang penting nih buat teman-teman investor. Gimana perkembangan ini dampaknya terhadap UMKM? Oke, kalau dampak terhadap UMKM, otomatis saat ini digital itu harusnya ya banyak jadi support untuk UMKM. Oke. Mau dari komunikasi sampai kita check out to buy-nya pun bisa digital semua gitu. Cuma gue punya data menarik. Lu tau gak sih kalau UMKM itu 60% sebelum pandemi 60% itu digawangi oleh wanita. Ya. Setelah pandemi naik jadi 64%. Oke, berarti sekarang banyak lebih peranan wanita Peranan dibanding laki-laki. Benang merahnya apa? Benang merahnya adalah ternyata yang bisa menjalankan UMKM itu adalah orang yang suka ngomong. I see. Kayak gitu. Oke. Ya, mungkin gue salah. Cuma yang kita tangkap waktu kita ya kan dinarasikan juga kita beberapa kali bahas soal tren. Ya. Yang kita tangkap ternyata kok cewek ini yang harfiahnya ya mungkin dia sebelumnya menjalani UMKM karena dia sebagai secondary income atau segala macamnya. Tapi kok naik? Kan aneh, harusnya ketika di layoff si kepala keluarga di layoff harusnya kan yang naik laki. Ini yang naik malah dari sisi wanitanya. Ternyata dibutuhkan storytelling yang tepat untuk menjalankan UMKM di fase digital itu sebenarnya. Penting nih teman-teman investor, dicatat nih, butuh storytelling. Butuh storytelling. Jadi kalau lu mau jualan online gak cuma sekedar post doang. Betul. Bukan membanjiri posting dengan berbagai macam konten, tapi storytelling Iya. yang penting. Tapi gue ada sedikit tanggapan soal ini. Apa tuh? Nah, kadang-kadang gini, ketidakmampuan untuk berevolusi secara digital itu karena kita suka minder. Oke. Aduh, gue mesti bikin konten dengan referensi ABCD. Aduh, gue mesti bikin konten dengan kompetitor gue di luar sana udah kayak gini gitu. Iya. Tapi yang dilupa adalah konten yang bagus adalah konten yang diposting. Tuh, masih nggak dengerin. Iya. Jangan cuma bikin data doang, banyak-banyakin file tapi nggak diposting. Kita tahu Soleh Solihun kan? Sorry. Masih dengan tripod tangan dia kan? Iya. Pakai iPhone. Iya. Kan yang penting storytellers-nya. Kita terlalu banyak mikirin teknis, kita terlalu banyak mikirin ya kayak gini deh, kayak kita tadi ini gue sedikit spill sedikit. Tadi kita sebelum syuting kita sempat ngobrol. Harus natural gitu kan. Nah, akhirnya kan naturalitas itu jadi kunci sekarang. Iya. Karena apa? Karena ya sekarang daya beli orang menurun, otomatis nggak bisa proper dulu. Dulu nggak ada yang kepikiran tuh kalau mirrorless bisa jadi konten kayak gini. Asli, ini sekarang mirrorless semua nih. Iya. Tapi mirrorless mahal kalau yang ini. Iya. Flexing dikit boleh dong. Maaf Pak. Nah, cuma kan nggak dulu kan mirrorless paling kayak kita buat buat personal use lah. Iya. Sekarang kita buat sebagai bisnis Alat. use gitu, sebagai piranti yang memang bisa Tools jadi lah. cuan gitu toolsnya. Nah, ya itu kalau kembali lagi kita terlalu banyak mikirin teknis, kita terlalu banyak mikirin harus sebagus apa, sejelek apa, ya sebaik-baiknya konten itu adalah konten yang diposting. Iya. Karena setelah lu posting lu akan menghasilkan data. Itu yang perlu dipelajari sebenarnya. Kalau kita nggak posting ya lu nggak akan dapat data apa-apa. Setuju. Kayak gitu Pak.
gue pengen bercandain sih tapi tadi cuman ini karena gue kontennya menarik banget yang diomongin. Iya, maksudnya daging semua Mas Bro. Kayaknya jangan gue bercandain deh. Bercandain lah. Tapi kalau pas Doi ngomong masalah wanita itu berbisnis, itu bini gue banget sih. Bini gue kalau lagi ngumpul nih sama temen-temennya ada aja yang dijualin. Nah, itu. Tapi bini gue kayak nggak storytelling deh. Nggak storyteller maksudnya. Sama lu doang kali. Iya sama gue doang kali. Iya. Gini, gua sampai pernah ketemu. Akhirnya sekarang kita lagi coba menjalin namanya micro communication. Masuk ke grup WhatsApp. Iya. Ternyata lu tau gak kalau ada namanya birthday club grup. Oke. Gak tahu tuh apa tuh. Jadi lu misalkan punya anak lahir bulan Januari, ada tuh birthday club Januari, isinya ibu-ibu semua. Oh iya bener tuh. Anak lu lahir bulan Februari, bayangin kalau lu punya 12 anak, wih kalender grup WhatsApp lu, beneran tuh. Nah, kenapa sih ibu-ibu ini bisa dibilang storytell gitu ya dan bisa menjual produknya? Pertama, mereka memang suka bergerumul, suka ngobrol satu sama lain dan ini maaf ya, tanpa mengurangi marwah lo sebagai suami. Siapa yang menentukan pembelian di rumah? Ih, bos kita. Iya, RI 2, Pak. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Yang di mana-mana kalau kita ketahuan gesek nih lu lihat nih panci gua nih udah silver warna. Nah, itu sebenarnya. Gua tinggal nih di sini korden masih putih aja, Bro, katanya. Iya. Kayak gua jadi curhat gitu. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Halo Lambe Turah. Gitu sih, benang merahnya ke sana sebenarnya. Ada juga sih cerita menarik gua waktu itu. Iya. Jadi sebelumnya gua ngobrol sama salah satu narsum gua gitu ya. Narsum di Bcast juga ada namanya Dila gitu kan. Dia membuat storytelling bahwa dia membuat bisnis ini pas pandemi loh. Dan pas pandemi subur banget. Itu judulnya nama ininya Just Tip. Gua nggak ngerti itu bisa dibilang UMKM nggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya kan UMKM itu kalau misalkan kita lihat dari bentuk usahanya kan yang gue lupa di bawah, yang modalnya itu di bawah berapa ratus juta gitu kan. Iya, iya. Gua tidak akan membicarakan soal birokrasi ya dan soal administrasi. Itu biarkan bapak-bapak di sana aja yang ngurusin. Tapi nggak apa-apa lah, kita berat-berat dikit lah. Iya. Cuma nanti tiba-tiba, wah Anda mendukung tanpa badan usaha. Kan berat banget serem yang Pak. ngomongnya. Iya. Lanjut. Nah, cuma kalau UMKM itu kan mereka yang secara modal tidak terlalu besar. Yes. Iya bisa dibilang UMKM. As long as mereka belum sampai ke berapa, gue lupa berapa M gitu setahun. Sampai dia jadi PKP dan segala macamnya. Nah, iya masih bisa dibilang UMKM. Dan gini, kan banyak orang ngomong kalau bisnis lo adalah just tip luar negeri, lo bukan UMKM. Ya nggak bisa gitu dong. Iya. Nah, lu apa bedanya just tip luar negeri beli barang puluhan juta, terus lu punya warung yang omsetnya puluhan juta? Sama aja. Sama aja. Iya. Ya, Nggak ada bedanya kan? Karena yang gue tahu gitu kalau berdasarkan di peraturan Indonesia gitu, indikatornya 2 sih UMKM masih ingat. Yang pertama itu adalah omset dan yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Nah, Jadi kalau menjustip karyawannya cuma berdua, omsetnya cuma puluhan juta ya masih UMKM banget. Karyawannya satu doang sih dia. Iya UMKM banget. Suaminya tukang angkat barang. itu kayaknya lebih ke arah di hire by design ya. Iya. Family business quote unquote gitu ya. Lo mau tidak ketemu punggung lo gitu. menarik. Gitu sih lebih ke arah kayak gitu sih kalau UMKM ya. Setuju. Oke. Kalau dari informasi yang tadi lu sebutin ya, apa sih yang menurut lu jadi kendala teman-teman UMKM? Karena kan kita udah tahu nih tools digitalnya. Gini, sebelum pandemi itu kan digitalisasi Indonesia tuh kan separuh-separuh. Yes. Masih banyak yang yang masih mendewakan konvensional. Maksudnya kayak ketika lo mau beli barang lo harus pegang, lo harus lihat. Oh yes, ya. Kayak gitu. Sekarang kan semua udah digital nih. Semua udah pada digital. Yang kalau baik lagi tadi memang pandemi ini disrupsinya kenceng banget. Mau nggak mau memang mendigitalisasi semuanya. Iya. Kalau balik ke pertanyaan tadi ya iya memang kalau bisa dibilang digital itu ya penting banget. Itu pertama. Memang sekarang itu sudah terdistract baik itu di behaviornya. Sekarang itu lu nggak perlu megang, lu nggak perlu lihat, yang penting lu lihat reviewnya dan lu tahu dia apa. Iya, gua kalau beli barang di sosmed di apa namanya e-commerce gitu ya,
Itu pasti gue ngeliat review sama stars ratingnya. Nah, dan itu kan sebenarnya kayak lo kan pertama kali temptingnya dari visual. Iya, Iya. betul. Nah, visual itu benar-benar harus menggambarkan apa yang memang lo mau jual sebenarnya. Dan lo pasti membandingkan dong, kayak lo ngelihat, lo pasti pertama ngelihat Ini gambarnya original nggak nih punya original dia nggak sendiri? nih kayak gitu. Nah, sebenarnya harus difikirkan adalah bukan cara membuat kontennya dulu, bukan cara technical bikin kontennya, tapi lo tahu dulu produk lo apaan. Yang kadang dilupakan kan itu. Iya, iya. Semua, gue sih percaya semua produk itu punya pasarnya. Iya. It's about time. Kayak gitu. Nggak ada yang tahu nih kita sekarang beli begini-beginian kan. Iya. Ini semua tentang waktu kan. Mahal loh tapi ini. Oh iya. Flexing lah. Flexing lagi. Dua kali ya. Kerja lo, kerja. Diem aja. Nggak enak sama bos. Nah, balik lagi lu persyarat utama sih pertama lu harus tahu produk lu apa. Dan jangan kayak lu gua ke digital karena memang tren. Iya, itu it's a must. Iya. Tren dan pola perubahan itu harus diikutin. Cuma ya lu harus balik ke produk lu sendiri. Apa yang lu mau bawa gitu. Gua nggak mungkin jualan baju gue boleh nyebut Boleh. seringai ini tiba-tiba ke grup K-pop kan. Nggak. I see. Nggak mungkin. Karena value-nya beda di situ. Karena value-nya beda. Lu nggak akan ketemu sampai ke acquisition. Awareness ya, reach ya dapet. Cuma acquisition lu nggak akan dapet gitu. Yang pertama lu harus tahu lu itu mau ngejual apa. Lo mau nyasar ke siapa? Lu mau nyasar ke siapa? Lu tahu itu dulu. Habis itu ya udah, selanjutnya bikin konten. Gitu sih, Pak. Tapi what happens tuh? Gue ambil contoh mungkin emak gue deh. Hah? Emak gue itu salah satu pelaku UMKM ya, kalau misalkan dibilang. Bisnis emak gue donat, karyawannya dikit. Oh, Bapak yang mau bikin donat? Bukan. Saya Saya donat kampung, Pak ya. Iya. Ya gue flexing dikit. Sebutin merek gak apa-apa. Iya nggak apa-apa, gue Mutiara Donat. Nggak, emak gue punya bisnis donat gitu. Itu ya lu harus saling menghargai UMKM, kayak Jeko tuh kan masih UMKM. Jeko kan. Dulu awalnya, sekarang udah enggak. Wah lo gila. Support UMKM lah kayak Jeko, kayak Dunkin. Enggak bapak itu mah bukan. Oh, bukan ya? Bukan dong. Mereka udah mega donat itu. Mega donat. Kalau gua kan donat kampung. Nah, what happen ke emak gua, anjing gua jaksel banget, jangan. Oh iya. Yang terjadi ke emak gua adalah emak gua itu sangat-sangat tidak melek sama digital. Nah, gimana kepada orang-orang yang mereka ini? Karena emak gua even gua ajarin aja, emak gua tuh dari sis gitu kan. Udah gua udah tua kata emak gua gitu kan. Gua nggak bisa nih gua kayak gini-gini. Lu aja. Jujur kalau gua kerjain emak gua marah. Itu resisten atau denial tuh? Ini gue masih bingung sih bedainnya gimana tuh ya. Antara denial sama resisten itu kayaknya berduanya tuh Bor tuh. Agak difilter maknya soalnya. Pak. Maknya ya, nggak bisa Nggak ngejudge bisa. ya. Mau jadi batu lu pulang. Mama maaf ya. Mama. Gimana tuh Mas? Nah, aduh gimana ya, gue juga kalau misalkan ternyata dia nggak mau ke pola konvensional, dan kan sebenarnya disrupsi itu ya lo harus evolusi, lo harus reform. Iya. Kembali lagi, kalau misalkan reformnya tidak mau dilakukan ya, karena gini deh, lo jujur sama gue, oke mak lo jualan donat nih, lo kalau nyari donat di mana? Kalau lagi di rumah lagi pengen donat, Gojek. nah kan. Dan itu udah nanyain Bor. Gue udah coba, maksudnya gue udah coba ngebantuin gitu. Cuman resist aja nyokap gue. Iya. Aduh ribet kayak mak gue kayak gitu. Akhirnya ya itu, kembali ke diri lo sendiri dulu nih. Siap nggak buat reformasi gitu. Kadang memang mereka yang kurang bisa evolusi atau reform, itu bukan tentang dia bukan tentang konten jelek dan segala macam ya, tapi emang deep inside dia merasa, satu biasanya yang paling gue sering temui adalah minder. Ya. Oke. Kayak gitu, siap nggak ya gua segala macam. Jadi sebelum mulai udah takut duluan gitu. Udah ya? takut duluan. Balik lagi, nggak ada konten yang jelek, konten itu pasti punya pangsanya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Kalaupun ternyata mesti ternyata lu mesti refine, mesti revamping, itu based on data aja gitu. Oke. Tapi intinya nggak ada konten jelek. Ini berarti bro gue masih nggak.
Kenapa bergerak berdasarkan data. Bergerak berdasarkan data. Ini Makanya riset penting nih. banget. Makanya riset. Ini penting Beda banget. emang kalau dosen apa bisnisnya. Jangan nunjukin gue dia. Iya, Udah sebisnis. dia. Bukan karena kalau kita Bisa, bicara data itu nggak pernah bohong. Iya. Kalau kita bicara katanya, menurut gue itu banyak asumsi. Betul. Tapi kalau data itu kan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Setuju nggak? Setuju. Dan gue nggak akan bisa ngasih reason kenapa orang nggak mau reform ya. Tapi gue mungkin bisa ngasih dorongan gini. Ketika lu jualan konvensional, lu dapat data ketika ada orang beli. Iya. Tapi ketika lu mereformasi itu menjadi digital, lu dapat data at the time konten lu dilihat. Oke. Jadi pola pivotnya itu bisa lebih cepat sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman investor di sini bingung mas. Kalau kita ngobrol tentang data apa sih sebenarnya diomongin? Oke. Data itu bahkan itu data itu A to Z ya. Iya. Mulai dari komunikasi, lo bisa ketika lo main di Instagram sama Facebook bersaudara lah, Meta bersaudara. Facebook, Instagram kita punya namanya ketika udah jadi bisnis itu ada namanya Instagram Insight, Facebook Insight. Ya. Kalau misalkan ternyata ini UMKM yang udah sedikit level up, lo bisa cek datanya di Google Analytics. Kalau dia udah punya website, kalau dia punya YouTube, dia punya dashboard buat data si views dan segala macamnya. Lebih tahu lah lo. Pinvest, idola. Oh, jelas. Iya. Gua jual tuh lumayan. Jangan lupa di subscribe, di like, Iya. supaya kita bentar lagi baca telur nih. Nah, kalau sampai ke penjualannya, semua e-commerce dan ojol mungkin ya, food delivering service itu semua punya data. Iya. Kalau boleh nggak sih gue sebut? Boleh. Gitu. Boleh. boleh. GoFood penjual itu punya namanya dashboard namanya GoResto. Ya. Nah, GoResto itu punya data nih, tren penjualan, apa yang paling disuka sama sama konsumen lo. Karena kan sulitnya makanan, lo kan punya bahan baku, Iya. nggak tahan lama. Beda sama kalau aparel atau industri lainnya lah. Iya. Jadi ada kadaluarsa ya. betul. Jadi kalau misalkan ternyata nih sobat Pinvest apa namanya ini? Investor. Pinvestor. Kalau buat Pinvestor sekarang yang lagi usaha makanan terus gue masih ngeri kayak gini-gini, gue belum siap nih. Paling enggak dari dashboard itu kita bisa lihat mana nih bahan baku yang harus kita utamakan, mana yang harus kita kurangin. Depresiasinya bisa kita atur sendiri. Iya, sebetulnya menguntungkan buat kita juga ya. Harusnya. Asal udah lu nggak usah minder gitu. Jadi kalau kita bicara data bukan data yang aneh-aneh yang harus Bukan data yang dianalisa dengan matematika gitu enggak gitu. Semua sudah cukup user friendly buat gua. Dan nggak perlu kuliah untuk mempelajari data itu kan. Nggak perlu sebenarnya. kuliah untuk. Nah, kalau misalkan di sosial media sendiri, memang sosial media itu datanya sedikit jelimet. Oke. Satuannya adalah reach. Oke. Apapun datanya mau dari engagement, impression, views itu Rich. pertama reach. Reach itu adalah kita punya 3 orang nih. Gua publish konten. Iya. Ya. Lu lihat. Habis itu lu lihat 2 kali, lu lihat 2 kali. Ya. Impresinya 3, reach-nya 3, impresinya 5. Ya. Impression itu adalah berapa kali dilihatnya sebenarnya. Nah, data-data itu dilihat nih. Nanti kalau kita bikin konten, oh ternyata audiens gue suka konten yang kayak gini nih. Gitu. Karena ya memang Instagram juga secara algoritma itu untuk post feed-nya bukan yang latest. Tapi pola crossingnya udah makin banyak. Pertama dari behavior. Oke. Dan lu sering lihat nggak kalau selalu buka Instagram because you follow, Ya. because you watch reels-nya Iya. siapa, Ya. apapun konten lu dipromot sama Instagram. Dia mempelajari diri kita. Dia mempelajari nggak cuma diri lu, behavior lu, Oke. Behavior teman-teman kita juga nggak? Kalau yang kita follow. behavior teman-teman lu juga. Dilihat kesamaannya, kecocokannya gitu ya. Kalau gue follow lu nih, abis itu pasti gue akan satu hari kepapar konten dia. Lu follow dia nggak tapi? Gue follow. Follow. Gue pernah ya, gue follow salah satu temen Gue ngeri memecah belah persatuan anjir di sini. Nah, gue pernah ya ngeliat di explore gue nih, gue nge-follow, gue nggak tahu ya ini siapa gitu ya. Cuman tiba-tiba kok explore gue kok ada cewek-cewek yang seksi-seksi gitu gue. Bini lu keluar kan? Ya, bini gue denger. Oh iya. Apaan? Itu berarti gue
kena ininya dia kan? Kena algoritmanya. Kena algoritmanya dia kan? Itu mah pembelaan. Beneran. Ini lagi tapping. Oh, iya, lupa. Jangan depan kamera. Nah, tadi menarik. Harus apa di sini? Jadi lu bilang yang dianalisa kan banyak sebenarnya. Banyak. Berarti memang tadi gue sempat bilang kuliah tuh nggak menjadi penting-penting banget, tapi bagaimanapun itu ilmu penting ya. Karena kalau tanpa ilmu kita nggak bisa analisa. Gue nanya dosen lagi gimana ya gue? Kuliah itu kan basic knowledge. Iya. Sementara kita juga punya ilmu alam sebenarnya harus dipelajari. Nah, buat gua digital itu banyak ilmu alamnya. Kembali ke masalah viralitas dan seberapa konten itu bisa populer kan sekarang udah hitungannya jam. Iya. Ilmu alamnya belum mesti diasah tuh. Oke. Bener-bener mesti melek banget kayak ya kembali lagi ini usaha lo yang lo mau taruh di digital. Lo harus take the lebih bener-bener mantengin gitu. Lebih aware. Lu bener-bener lebih effort dan ya walaupun sekarang lebih mudah juga ya effort untuk tahu data, effort untuk gue baru comes in mind tadi satu. Kenapa kok banyak orang yang nggak mau ke digital? Indonesia tuh takut buat soal pivot. Maksudnya? Merubah haluan. Kayak gitu. Lu punya barang nggak dari kecil lu simpen? Punya. Ada. Gue Ada punya. Gue juga ada. Karena apa lu simpen? Nilai historinya. Nah, itu yang ngebuat orang Indonesia takut Sentimental pivot. value kalau gue. Ya sama ya. Ya lu jangan marah dong. Nah, kenapa sih? Mas, tolong mas. Kayak berantem ntar lagi mas. Nah, sentimental value itu Sentimental value, nah itu yang menjadikan orang Indonesia takut pivot. Oke. Setuju. Sementara digital itu pivotnya bisa hitungan jam, hitungan hari, bisa cepet. Nggak boleh baper gitu ya. Nggak boleh baper dan kembalikan dan mungkin, mak lu sih, lu begitu sih ngasih contoh ibu lu sendiri. Gimana ya kita ngebahasnya? Gue jadi. Nah, misalkan saudara gue punya usaha, ya mungkin dia kenapa nggak mau pivot ke digital ya karena ini tempat gue bangun dari nol. Cuma yakinlah. Kita kan digitalisasinya belum begitu full ya Indonesia. Kita masih kayak lu pasti sering lah kayak gue beli apa di GoFood tiba-tiba gue pengen makan di sana sekali-kali. Betul. Pasti itu akan ada domino effect-nya kok. Oke. Ada tuh yang burger murah banget sih kalau misalkan gue pesen harganya mahal gitu ya. Cuman kalau misalkan kita pakai isi GoPay gitu tiba-tiba jadi 70.000, jadi 60.000. Lagi rame di billboard. Oke. Itu masih lo nggak tahu sih? Gak tau gue. Burger Bros. Oh. Waduh, Bor itu Enak kayak gitu, enak. Gue penasaran, gue belum pernah ke tempatnya. Iya. Nah, pada akhirnya kan lu ada rasa penasaran itu. Iya. Jadi yakinlah kalau misalkan kita masih ada di pola sentimental atas apa yang kita bangun sebelumnya, itu akan domino effect kok ke sana. I see. Itu lambat laun sebenarnya. Paling enggak dari digital orang akan timbul emosi. Iya. Catat tuh. Iya. Ya karena kalau kita bicara dari segi konsep teoritis boleh ya. Boleh dong. Jadi kalau dari segi teoritis sebenarnya Enggak, ini beneran. ini beneran. Enggak. Beberapa di konten kita dipanggil Pak. Valid. Karena kalau kita bicara suatu produk itu kan mengandung value. Iya. Value itu sebenarnya ada 3, ada fungsi, emosi, dan sosial. Betul. Terkadang orang beli karena fungsi, Iya. terkadang karena emosi, tapi seringkali orang beli karena ada emosi dan sosialnya di situ. Iya. Jadi setuju. tadi bener setuju banget gue pengen dikatakan bahwa walaupun produk kita menarik, orang kan tetap pengen datang karena Iya. dia pengen melihat dari segi emosionalnya. Gimana ya rasanya kalau gue makan di sana? Gimana kalau gue ngerasa nongkrong di sana? Nah, itu menarik banget sih menurut gue. Betul. Gue setuju sih soal itu. Ya itu gue juga masih penasaran tempatnya di mana. Gue cuma taunya situ doang. Tapi lu pengen datang kan? Pengen datang, Karena karena hal gua itu jadi pengen. Karena gue nggak tahu tokonya di mana. Cuman gue tahu dia jor-joran banget kalau ngomongin promo. Berarti secara konsep dia berhasil. Berhasil membuat lu pengen makan burger bukan karena hanya fungsi, tapi karena emosi dan sosialnya. Wih, berat banget tuh ngomong. Berat banget. Kita nggak mau ngomongin yang receh-receh aja guys. Ini Helmi Yahya ya. sorry. Oke, masih nggak lanjut, masih nggak? Kita topiknya udah sampai mana sih tadi? Tadi kita bilangnya scripted, padahal kan kita enggak. Kita pura-pura aja scripted, ya enggak? Halo aja deh Masun, yang nanya deh Masun. Oke, nah tadi kan sempat disebutin bahwa
banyak sekali UMKM yang berpikir 2 kali, termasuk tadi ibunya masih enggak. Nah, kalau kita sebagai UMKM pemula nih, kira-kira tips and trick dari lu sebagai UMKM pemula untuk masuk ke dunia digital marketing seperti apa? Oke, ini konteksnya karena masih dalam rangka pandemi kah atau memang enhancement? Enhancement. Oke, nah itu gue suka karena gini. Ini mungkin gue agak belokin dikit. Mampus gue rusak skrip lu. Nah, seharusnya sekarang jadi bahan pikiran adalah post pandemic. Oke. Yes, setuju. Itu lebih menakutkan sebenarnya. Ya. Karena sebagian dari kita cukup beruntung untuk tetap punya pekerjaan dan gaji yang sama sebelum dan setelah pandemi. Ya. Sehingga punya tabungan. Sehingga ketika setelah pandemi ada yang, kalau ini bahasa gue sendiri ya, mungkin secara Pak dosen salah linguistiknya ya Pak, maaf ya Pak. Ada namanya economic boom. Betul, betul. Orang tiba-tiba punya duit banyak dan keluar dari rumahnya. Betul. Nah, yang perlu jadi concern adalah what we do in this post pandemic. Ketika gue adalah seorang UMKM pemula. Iya. PR-nya jadi banyak Pak. Secara digital harus tetap jalan. Karena sekarang first impression dari industri itu di digital. Mungkin sebagian dari kita nih kalau punya klien pastikan kita googling. Wah ini klien gue si ini. Valid nggak nih kliennya nih? Valid nggak nih? Kadang-kadang nih? akunnya di googling, Tipu-tipu nih itu. nemu di LinkedIn, kecantol di Tinder. Ribet. Jangan ada di Udah masuk, gue nggak lihat. Sorry Pak. Asumsinya nggak ada. Asumsinya nggak ada. Bang ada pesanan lu Mbak. Nah, itu PR jadi lebih banyak. Selain digital presence, product presence juga harus diperkuat. Nah ini ngomongin digital presence, saya ada lanjut. Nah akhirnya sekarang semakin banyak PR-nya. Itu suara apa ya? Oh iya. Ada Lanjut. Nggak ada yang tau X-Files ya? Maaf. Tua gue anjir. Untungnya gue tahu lagi. Gue tahu. Gue usah di-cut Gil. Gue lupa. Jadi tiba-tiba nengok tuh suara apaan dia tutup X-Files Pak. Nah, ini kan judulnya kan harus natural kan? Harus Apa natural. yang kita posting kan? Jadi nggak usah di-cut ya gitu. Nah, PR-nya jadi banyak. Harus menyiapkan digital presence. Harus tetap aktif di digital. Juga secara product presence-nya itu harus disiapkan. Karena sekarang dari fungsi ke emosional di post pandemic ini itu semakin cepat. Beda sama dulu ketika kita dikurung di rumah nih. Kita tentang fungsi. Tentang gimana caranya ikat pinggang gua nih makin kenceng. Jadi gua harus mengkonsumsi semua based on fungsi. Sekarang mendadak tiba-tiba fungsi ke emosionalnya makin cepat. Value akan suatu brand itu kompetisinya semakin gila. Kayak gitu. Lu lihat di digital, tak habis itu lu datang jelek di review. Iya. Kejam ya. Buyar. Sekejam itu ya berarti. Sekejam itu. Jempol gitu sekejam itu loh kalau digital. Cuma masih ada oase bahwa lu pernah dengan Cloud Kitchen nggak? Ya, Pernah. Nah, oase kayak gitu tuh masih ada. Cloud Kitchen mungkin kalau di industri yang non F&B mungkin bisa di-convertnya jadi kayak e-commerce ya. Masih ada. Kalau kita memang belum siap secara presence nggak masalah. Kita main digital dulu aja. At least kita punya capital yang cukup nih buat menunjukkan si product presence itu. Nah, sebenarnya masih punya apa ya, potensi yang cukup besar. Apa sih yang harus gue lakukan nih kalau gue UMKM pemula? Lu ngerti dulu soal produk lo. Dalemin lu mau jualan sama siapa. Mungkin Bapak lebih paham 4Ps, Pak. Ya. Produk, price, place, promotion. iya, gue mau ngomong. Gila gue di sidang sama dia. Gue mau ngomong kalah ijazah. Iya benar. Rese. Sulit Pak. Jadi gue sign ke dia aja. Jatuh nih bantal. Nah, jadi ya tetap kenali 4Ps itu dulu. Kalau lu emang mau di market yang mana ya lu tentukan 4P itu di mana. Baru dikonversi ke digital. Apa aja tadi? Price, Produk, price, promotion. produk, price, Place, 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 promotion.
Gitu. Sama sekarang yang 5-nya ada P-nya pencet, orang belinya di digital. Oke. Jadi bukan 4P, 5P. 5P. Abis itu gue dihujat. Tapi kalau ngomongin online presence, tadi kan lo sempat mention online presence. Penting nggak sih cara operasi analitik? Kan kita sekarang udah banyak nih tools-tools gratisan. Gini, sebenarnya tergantung dari seberapa besar marketnya. Gua sih selalu menerapkan itu kan sebenarnya tools itu kan investasi ya. Ya, setuju gue. Kalau memang kita belum cukup berinvest di sana ya jangan dulu gitu. Jadi kadang-kadang nih, gue kenal beberapa orang-orang yang mau berkecimpung di content creator. Iya. Kalau gue bikin konten, gue harus punya kamera ABCDE. Itu salah tuh ya. Salah. Kan pada akhirnya investasi lebih gede. Lu belum jalan tiba-tiba lu udah mulai kayak ya gue harus gini-gini. Balik lagi sama tools tadi sebenarnya. Kalau data penting. Ya. Tapi bawaan dari tiap aplikasi itu udah punya sebenarnya. Oke. Jadi kalau menurut gue sih dari sana sebenarnya udah cukup. Oke. Nah, enhancement-nya ya bisa ditentukan dari seberapa besar market yang udah diraih sebenarnya. Gitu, Pak. Berarti kalau gua ngambil sedikit perumpamaan, nggak perlu punya BMW untuk dapetin cewek cantik. Pakai motor Honda Scoopy juga bisa. Ya. Gimana sih ini orang? Gimana sih ini orang? Iya bisa sih, gimana? Jadi kita udahan aja bagaimana ya? nggak, poinnya adalah Kan 4P katanya. iya. 4P. Tergantung place-nya, Pak. Iya. Tergantung place-nya. Tergantung juga ya. Lau bawa Scoopy di SCBD. Iya juga. Ditepok. Bang Antasari berapa? Dia bilang begitu, juragan. Iya juga. Iya. Masa tiba-tiba lu kayak SCBD bawa beat ember? Mau bagaimana, Bos? Berarti salah gua. Berarti bukan yang penting toolsnya apa, tapi toolsnya itu harus pas sama kebutuhan. Setuju nggak kalau itu? Iya, teori man behind the gun sebenarnya. Man behind the gun. Aduh, gue militer banget ya. Halo, polisi. Gun ini tools. Kalau orangnya tidak, man-nya aja tidak cukup aware terhadap tools Apa yang yang bisa dia dilakukan. pakai, apa yang bisa dia lakukan dan tools yang dia pakai, ya it gonna be nothing menurut gua. Oke. Kan kayak ada di filmnya itu tuh, yang apa yang Angelina nembak senjatanya bisa, pelurunya bisa begitu. Kalau dia tidak tahu peluru bisa belok, ya nggak bisa belok peluru. Itu saudaranya Pak yang keren, Pak. Oh iya. Iya kan, maksudnya intinya kan the man behind Iya, the gun. the man behind the gun. Maksud gua gini, kadang ya itu sebenarnya jadi, gua nggak tahu ya kalau yang tadi dia pakai maknya sih anjing. Kalau enggak, kalau misalkan contoh dari nyokap lain, cuma beberapa yang gua rasakan dari si UMKM ini adalah beberapa kali kita visit ke sana terus kita ngobrol, tapi Mas HP saya masih kayak gini. Wah Jack, mak gua mah udah sampai beli handphone baru, Bor. Nah, maknya lagi. Iya, siapa ya? Siapa nih? Enggak, maksud gua market. Iya, market. Kadang-kadang ya gitu, kadang-kadang gue harus ini dulu baru ke situ, ini dulu baru ke situ. Maksud gue sekarang apapun piranti yang kita punya ya mungkin ada yang belum punya smartphone ya. Cuma kan sekarang most of the people pakai smartphone. Iya. Smartphone itu udah bisa melakukan itu tuh tools. Dari situ aja dulu. Dan semua insight dari bawaan aplikasi, mau itu e-commerce, mau itu sosial media, mau itu tools platform untuk pesan antar online, itu semua udah ada dashboardnya masing-masing. Dan sebenarnya ya kecuali kalau memang mau enhancement, gue pengen tahu nih secara keyword produk gue seperti apa, itu berarti dia udah meraih audiens yang lebih besar. Ya mungkin Bapak juga lebih paham. Ketika kita sudah makin meningkat, investasi juga harus meningkat. Gitu. Maaf ya Pak kalau saya salah. Gue takut dikulahin Jack. Asli. Gini, tadi menarik tuh bahasan tentang kita bahas UMKM lah ya. Kalau menurut lu pribadi gitu, seberapa penting konektivitas antara UMKM dengan marketplace? Atau sebenarnya nggak usah marketplace dulu, sosmed juga cukup sih? Oke.
sebenarnya marketplace marketplace dan YouTube tuh udah kayak jadi Google kedua buat produk. Pasti kalau misalkan kita lihat satu produk nih, misalkan gua lihat si action figure Stormtrooper ini. Iya. Gua diulangin guys. 3 kali ya. Udah tau mahal kerja. Diem aja, gak enak sama bos. Nah, marketplace itu menurut gua ya bisa dirasa masih penting sih. Oke. Karena ketika anggaplah lu tiba-tiba ngelihat temen lu pakai produk apa, lu pasti berapa ya harganya, keren juga nih kayak gitu. Setelah itu lu mencoba melihat reviewnya di YouTube atau how to use, biasanya gadget kayak gitu. Iya. Lu lihat review di YouTube dan segala macamnya, how to use nya. Nah, masih penting untuk validasi bahwa lu ada, intinya itu existing. Oke. Dan yang kedua adalah untuk traceability sebenarnya. Berarti ntar lo, kalau existing nggak penting tentang kontennya dulu, tapi yang penting kita exist dulu. Tapi kalau misalkan dari marketplace itu kan tujuannya Ya. memvalidasi. Sebelum validasi itu ada komunikasi sebenarnya. Itulah fungsinya sosial media. I see. Kayak gitu. Jadi dari komunikasi itu, misalkan lu lihat satu brand tas di Instagram dan atau macam-macam gitu ya. Lu pernah nggak sih memutuskan tidak membeli karena tidak ada di marketplace? Enggak. Walaupun si si produk itu punya their own channel, misalkan Website. kalau mau beli WhatsApp ke sini kayak gitu. Gue sih. Gue pernah. Gue enggak sih. Lu ributnya berdua? Gue kalau nggak ada di marketplace hijau atau orange, gue nggak nyaman. Karena lu nggak safe. Karena menurut gue bisa ada crime di dalam proses transaksi. Iya, siapa tahu ditipu, dikibulin. Iya. Barangnya nggak ada. Begitu lu transfer itu dia ngabur. Lu kan tadi ngomong kagak. Iya, enggak. Maksudnya gue juga nggak percaya. Maksudnya iya. Ikan tadi gue bilang habis emang kita Nggak percaya Mali. dia menjatuhkan argumentasinya dia sendiri. Bunglon Anda nih ya. Iya. Nah, itulah validasinya kan di situ. Oke. Gue ngelihat di marketplace, abis itu ternyata ini barang ada dan memang harganya, anggaplah lu tidak melakukan pembelian di marketplace, harganya seputaran segitu kok. Iya. Lu melakukan validasi itu. Nah, iya itu sih dan itu akan membuat audiens merasa lebih safe sebenarnya. Iya. Karena hari gini yang dipentingkan oleh market adalah keamanan kan. Keamanan. Oke. Dan gue tambahin sedikit, gue baru cross in mind. Lu pernah nggak nge-save banget uang elektronik lo ada berapa? Enggak. Lu pernah merhatiin banget gak gue ngabisin berapa uang elektronik di hari? Enggak. Itulah. Ih, gue enggak loh. Iya. Enggak. Ketika lo punya uang elektronik tersisa, anggaplah di marketplace atau di jasa pesan antar, gue masih ada segini, gue jajan ah. Iya. Asli, gue juga kayak gitu. Itu opportunity sebenarnya untuk para penggiat UMKM menuju ke sana. Iya sih, karena bener kita nggak ngitung. Bener banget. Lu pernah dapet koin nggak dari pembelian sesuatu di marketplace? Abis itu lu membeli sesuatu yang nggak penting di hidup lo gara-gara lu punya koin itu. Betul. Pernah sering. Koin itu kan sebenarnya valuasi, ada nilainya kan sebenarnya. Tapi itu nggak kehitung sama kita. Electronic money itu Oh iya sih. tidak terlalu difikirkan untuk di-spend. Iya sih. Karena kalau gue pribadi ya, gue ketika sudah masukin ke uang elektronik, udah gue anggap expense. Iya, hilang aja. Hilang gitu aja, kan. duit Iya. pakai nggak pakai udah pasti habis gitu. Tapi kalau Iya juga sih. iya asli. Kok gue jadi dia kayak dukun nih. Dia bisa aja gitu. Iya juga. Gua keterima narasi dengan banyak alasan. Pak. Flexing. Mulai jumawa. Kerja lu. Di sini pada jualan masing-masing ya. Kapan gue jualan diri nih. Tapi gue mau tanya, ini bercanda dikit ya. Hal paling nggak penting apa? Barang paling nggak penting apa dalam hidup lu yang lu beli? Banyak sih gue. Kayak contohnya saringan buat wastafel. Cing saringan dong. Serius? Wah lu udah bapak banget deh kayaknya. Oh gila. Karena gue liat harganya murah, terus gue punya koin tadi. Iya. Gue nggak mikir, gue Nggak beli mikir. aja. Sampai rumah kasih bini gue, pakai nggak tahu gue. Lu coba sekali-kali hitung deh berapa spending yang lu habiskan dengan si Banyak koin sih. itu. Banyak kan? Banyak sih. Lu kali berapa juta orang di Indonesia yang kayak gitu. Iya. Gue apa ya? Gue beli charger handphone sih. Jadi bini gue beli handphone nih. Cuman nggak ada chargeran nih. Gue kesel banget dong. Lu ngapain beli handphone nggak boleh charger? Terus gue beliin.
Masih pamer tapi- dikit tapi- karena lu tahu lah ya apa lah. Tapi kalau charger itu menurut gua masih barang yang perlu pemikiran analisis gitu. Enggak, Jack. Gua mau beli charger sih lah. Kalau gue kan lu bayangin beli saringan wastafel buat apa? Oh. Itu bener-bener yang nggak pakai otak aja gue beli. Harusnya buat wastafel sih, Pak. Ada sih fungsinya. Bapak buat cari Indomie ya, Pak. Lama ya. Iya. Ya pasti itu kan spontaneous spending ya. Ya, yes, setuju. Nah, ya itu sebenarnya itu jadi potensi. Gua nggak akan ngomongin betapa gua nggak akan ke arah berarti kita nggak aware sama bla bla bla. Itu urusan Belakangan lah. Cuma gua coba membuka mata bahwa banyak loh opportunity sebenarnya kalau mau ke digital. Iya sih. Behavior orang yang tidak memandang bahwa electronic money itu adalah sesuatu yang berharga. Lu pasti juga nggak tahu kalau e-money bisa dicairin sebenarnya. Gua nggak tahu. Bisa, gue tahu. Bisa. Serius lu? Bisa. Ada temen gue rada alik sih ngisi imani waktu itu nolnya kelebihan 1 tau gak lo? Harusnya 2.000 di 20.000. Enggak, harusnya dia ngisi 100.000 ngisi 1 juta. Iya. PL Dan banget dia nggak tahu kalau bisa dicairkan kan. Tuh yang pakai baju biru tuh orangnya tuh. Lu mau satu episode sendiri buat bahas kelakuannya dia. Kayak. Nah, ada di sini ada orang. Nah bro, kalau gua coba tarik lagi ke UMKM Iya. gitu ya. Nah sebenarnya bagi UMKM presence itu kan penting ya. Penting. Nah cuman bagaimana supaya nggak secara presence doang yang cakep, tapi secara online cuan juga cakep. Konsisten. Oke. Itu sebenarnya. Jangan singkat-singkat jawabannya. Konsisten. Tapi bener sih konsisten sih. Oke. Gini, kadang kan ada yang namanya anget-anget tai ayam ya. Iya. Saya berjanji akan memaksimalkan GoFood saya karena gue juga kayak gitu sih orangnya kadang-kadang. Nah, gue bangun tak tiba kayak putus di tengah jalan gara-gara kok nggak menghasilkan. Iya. Kadang prosesnya nggak dinikmatin, Pak. Waduh, gimana tuh prosesnya? Jadi gini, Bentar, gue ganti posisi dulu. iya, gue juga. Gimana? Kalau gue di sana dulu sih. Iya. Nah, menuju ke mau itu BEP mau itu profit kan ada prosesnya. Betul. Lu nggak serta merta. Balik lagi ini digital bukan jin. Nggak bisa yang kayak Sekejap gitu ya. Sekejap nggak akan bisa. Kan banyak tuh beberapa yang konsult ke gue, Mas gue udah bikin akun pesan antar online ini. Kok nggak ada pembelian? Sabar. Algoritmanya butuh naik dulu. Oke. Walaupun cara mengakali algoritmanya juga banyak gitu. Nah, ya pokoknya nikmatilah si proses itu karena kembali lagi mindsetnya aset digital itu investasi, Pak. Oke. Kayak gitu, nggak bisa ya mesti dirawat. Kalau nggak dirawat investasi itu akan void juga kan pada akhirnya. Kayak gitu sih. Nah, kalau kita tadi bicara indikator dari konsisten, kalau bahasa Inggrisnya yang keren itu adalah persistence gitu ya. Resistance. Apakah harus sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, indikator kita disebut sebagai persistence seperti apa? Kalau sekarang sebenarnya ya memang kalau di pola digital ketika misalkan kita secara konten belum naik ya sehari sekali. Oke. Selalu informasikan. Jangan terlalu spamming juga. Kenapa sehari sekali? Gini, konten itu butuh 3 hari untuk mencapai peak performance-nya dia. Oh, I see. Ini ilmu baru nih bagi gue. Ini juga baru nih. Gue juga baru tahu nih. Alah. Gue ngeliat Google di Begini sini. nih anak baru. Ini baru tahu, ini paham nih pasti. Nah, butuh 3 hari untuk mau mencapai peak performance-nya. Setelah 3 hari, pelan-pelan ditarik mundur sama Instagram. Oh, I see. Karena dia masih punya banyak audiens lain dengan konten yang sama. Nah, Kasarnya ngantri gitu ya. ngantri. Instagram itu kan tadi crossing tadi Iya. yang gue bilang crossing pertama behavior, kedua seberapa konsisten si account ini menyuarakan sesuatu. Misalkan gue selalu menyuarakan soal kamera misal. Iya. Ya lama-lama orang yang ngomong soal kamera akan terpapar gue. Iya. Tapi kalau gue tidak konsisten, maka Instagram akan tarik mundur. Nggak aktif nih orang. I see. Kayak gitu. Minim 3 hari sekali kalau dari pertanyaan tadi. Oke. Kalau misalkan punya tenaga yang lebih kuat dan punya investment yang lebih kuat sehari sekali, ya lebih baik. Oke. Nah,
mulai kelihatan datanya, mulai kelihatan mana konten yang dipilah. Oh ini yang disuka, ini nggak disuka. Oh ini banyak viewsnya, oh ini banyak reachnya. Pertahankan yang itu, jumlah konten bisa lebih diturunkan lagi. Anggaplah seminggu 3-4 konten. Oke. Kayak gitu dah, itu di-keep terus. Kayak gitu sebenarnya sehari sekali itu buat A/B test sebenarnya. A/B testing. A/B test dari kontennya. Tapi gini, lu jangan gara-gara sehari sekali tiba-tiba fotonya sama semua. Itu namanya konten spamming sebenarnya. Nyampah doang gitu. Nyampah doang. Lu udah kayak jualan Zippo palsu kayak gitu tuh. Nah, sehari sekali itu dengan tipe berbagai macam konten sehingga kita bisa tarik datanya sebenarnya. Setuju gue. Oh, ini ternyata si audiens suka, ini nggak suka, ini suka, ini nggak suka. Yeah. Lalu setelah itu mulai difilter. At least 3 hari sekali atau seminggu 3-4 konten. Kayak gitu, karena biarkan si kontennya nafas dulu nih. Sampai ke peak performance-nya dia. 3 hari tuh ya Big Bro. 3 hari peak performance-nya. Nah, setelah 3 hari tak baru refresh lagi dengan konten yang baru, refresh lagi dengan konten yang baru. Oke. Nah, Ih, gue pinter ya. Ini ilmu baru lu Jack buat kalau gua. gue boleh spill off dikit-dikit. Narasi itu berapa kali? Wah, media enggak pak, media banyak pak. Sehari bisa 4 konten. Karena kan tujuan kita salah satu KPI publish rate. I see. Berapa konten terpublish dalam satu hari dan satu accountnya bisa 3-4 kali. Dan karena Sehari? kan sehari. Oh, I see. Jatuh HP-nya pak. Iya. Ketahuan makanya hilang deh. Ke close. Karena kan gini, beda sama UMKM. Kalau UMKM kan produk. Ya. Kalau media itu pola juri konten beda. Selain kita ada berita yang harus ditampilkan, kita harus follow the trend. Kita harus kadang ada yang berbentuknya sponsorship. Nah itu kan harus dikasih makan semua. Oke. Nah kalau media mungkin lebih banyak seperti itu. Dan kalau teman-teman yang mau, gue kayaknya asik nih bikin media gitu ya. Kembali lagi tahu produknya dulu, gitu. Mau news apa nih yang mau diangkat? Setelah news bikinlah movement apa yang sesuai dengan sesuai dengan Jati dirinya. jati diri Kan si nggak mungkin channelnya ya. Pinvest tiba-tiba bikin klub motor matic, Nggak mungkin. Makanya bikin konten begini. Iya. Gitu pak. Enggak. Tapi kalau Kita dulu enggak. Berarti nih teman-teman Film Festa kita perlu tanya. Setuju nggak nih kalau kita bikin seminggu 2 kali jangan-jangan? yang pusing yang itu tuh. Tuh, yang itu udah gini. Dia senyum ambil garuk-garuk tapi. Lanjut nggak? Lanjut. Tapi kalau di narasi sendiri gitu ya, bentuk kolaborasi kayak apa sih yang biasa lo lakuin? Macam-macam. Untuk support usaha-usaha UMKM. Sebenarnya kalau sekarang kita memang lagi pengen lebih memperbanyak movement yang mengajak UMKM, tapi lebih dipersempit. Contoh kita lagi coba inisiasi soal gimana kalau kita ajak teman-teman UMKM yang berhubungan dengan daur ulang. I see. Jadi ada kayak sustainability atas lingkungannya juga kita bawa. Gue gila. Flexing lagi. Padahal bukan gue yang bikin. Kolaboratif loh. Kolaboratif guys. Itu jargon kita. Naik gaji ya saya. Jangan lupa gue ya. Iya. Bisa kali. Tanggal 29 kita ketemu. Dia tanggal 28. Tanggal 28 kan bagi-bagi pirit cicilan dulu. tak. 29 kita foya-foya 36. Ya Allah. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau narasi itu ya kita sekarang lagi pengen gerak tetap menggandeng UMKM. Karena lu suka nggak suka UMKM itu kan sebenarnya ya apa ya, bisa dibilang ya soko gurunya industri kan. Itu kalimat ideal ya. Kalimat idealnya. Kalimat ideal. Nggak nyalain loh. Iya. Iya. Nah, jadi kami rasa kita harus mensupport mereka. Jadi memang kita bikin agak banyak yang supporting itu, tapi kita lebih fokuskan UMKM yang berbasis daur ulang, UMKM yang diinisiasi oleh wanita.
UMKM yang sekarang kan destinasi wisata udah makin didatengin lagi. Betul. UMKM sekitar destinasi wisata Oke. itu juga harus disiapin. Berarti desa wisata gitu ya, seperti itu. Iya, karena kan sekarang ada 5 destinasi wisata super prioritas. Iya, betul. Gue lupa, Sumatera ada, Di satu Jogja, salah Borobudur, satunya tuh di apa namanya? Mandalika. Danau Toba, Mandalika, Jogja. Jogja, terus di Sulawesi juga ada. Iya. Gue lupa namanya apa itu. Mandalika Lombok kan ya. Lombok. Lombok tuh keren loh bro. Lu harus tahu Lombok tuh segitu Keren banget. loh. Keren. Yang gue sedih ya terakhir gue ke Lombok itu Desember ya kalau nggak salah. Itu basically mereka tuh bangkrut. Jadi Iya. harga di sana murah banget. Murah. Semua. Sangat-sangat murah dan gue tanya alasannya apa? Ya karena gue nggak ada pajak, gue aslinya udah bangkrut kata dia gitu. Iya. Makanya gue jual makanan di Ngabisin sini hanya stok. untuk mereka survive, untuk gue bayar karyawan gue. Tapi lu bayang ya, daerah sebagus itu sepi sadar. Iya. Parah. Wisata itu yang paling terimpact. Gue Berarti banget. kenal beberapa cottage di Bali yang income-nya cuma bisa buat bayar listrik waktu pandemi. Ya Allah. Nah, cuma kan akhirnya di post pandemi ini ada beberapa yang nggak siap, Pak. Bahkan kemarin di Bali gitu ya, gue pas kemarin terakhir ke sana, hotel bintang 5 di Denpasar itu sempat pas pandemi ngejual satu kamar harganya 3 juta buat sebulan. Iya, Segitunya mereka. Yang penting survive. iya, yang penting survive. Semenyedihkan Segitu itu. banting harganya. Segitunya. Udah nggak pentingin profit, yang penting gua bisa nutup Survive. cost production aja. Semua defensive mode. Yus, wih keren bahasanya. Lu jadi dosen aja deh, gantiin gue. Lu jinaras aja deh. Halo kakak Najwa. Halo, gue sebenarnya. Halo, adik-adik Prasmul. Coba deh, dari lu sedikit bagi-bagi tips dong buat investor untuk marketing buat teman-teman UMKM. Oke, pertama memang siap-siap untuk post pandemic. Ya. Oke. Itu udah harus effortnya tidak jauh berbeda dan kita menghadapi pandemi. Nggak, lu kok ngomong kayak gitu? Apakah ini angin suram atau angin surga nih post pandemic? Angin surga kalau lu nggak siap juga jadi angin suram, Pak. I see. Kayak gitu kan sebenarnya. Kayak gini deh, tadi gue bilang ada 5 destinasi super prioritas. Iya. Banyak wisatawan datang. Apakah mereka udah siap UMKM-nya? Setuju gua. Kayak gitu. Jangan sampai lu jualan mie gelas lagi. Iya, iya betul. Gimana caranya lu juga memberdayakan secara lokal produknya juga gitu kan. Scale up gitu ya. Scale up. Nah, kadang kan kita terlena, oh di pandemi gue mesti ABCDE gitu. Yang kita lupa survive di post pandemic. Karena balik lagi tadi yang sempat kita obrolin, post pandemi ini merubah fungsi menjadi emosi sangat-sangat cepat. Iya. Apa yang lu makan di pandemi, lu pengen datengin di post pandemi. Betul. Asli. Betul. Kayak gitu kan. Makanya Pondok Indah Mall rame banget kan kemarin. Begitu juga mainan-mainan yang gak kesampaian di pandemi. Biar denger bro. Kenapa gue bilang angin suram bisa di angin suram? Itu adalah chance yang kita lewatkan kan sebenarnya. Oke. Benar. Kalau kita nggak siap. Karena pada saat di pandemi kan kita mungkin kita nggak sanggup. Iya kita nggak bisa kesana atau kita nggak bisa mencapai kesana lah. Gitu. Economic boom tadi, Iya. orang yang secara finansial tidak terganggu, dia masih dapat gaji bulanan, tiba-tiba dengan tabungan dia yang banyak itu dia bisa keluar dan menghabiskan semuanya. Dan itu banyak orang yang kayak gitu di Indonesia kan, nggak cuma 1-2. Ya gue juga feel loss terhadap orang-orang yang memang sempat terdampak di pandemi. Iya, iya. Yang kedua sebenarnya setelah post pandemic itu, ya balik lagi, sebaik-baiknya konten lah konten diposting. Iya. Sebaik-baiknya konten yang diposting. Kalau misalkan konten itu cuma dikip di kepala, terus kita mikirin, gue harus punya ini harus difoto dengan ini kayaknya gue harus sewa desainer kayak gini, Harus sewa digital consultant gitu ya. harus sewa digital konten, nggak jalan-jalan Asli. gitu. Oke. Lu, Penting banget ya, lu dicatat boleh ke semua agensi digital sepengetahuan gue, rata-rata otodidak, Ya setuju gue. pada akhirnya dia bisa di konsultan. Termasuk bini gue. Gitu. Iya, ini promosi buat bini gue. Suruh bayar pak nih. Gua itu pernah dapet strategik itu dulu di anak perhotelan. Oke. Strategik digital. Bini gue anak perhotelan.
Ngambil S2-nya. Jangan-jangan temen gue bini lu. Jangan. Ngambil S2 di digital marketing. Memang itu menarik banget sih. Bisa dipelajarin kalau memang kita tahu ilmunya tuh itu keren banget sih. Iya, digital itu bukan sesuatu yang berat, asal memang kita mau tekun aja gitu. Ya, semua ilmu sih begitu ya. Iya. Cuma digital itu ilmunya kan di tangan kita sendiri. Betul. Karena memang dulu waktu zaman ATL BTL marketing iklan itu menjanjikan promosi di ruang keluarga kita. Betul. Sekarang digital itu promosi itu di tangan. Di tangan. Kayak gitu. Nah, jadi lebih ke arah, dan ini mungkin ke poin selanjutnya adalah konsistensi sebenarnya. Iya, untuk naik ke sana itu butuh waktu, Pak. Nggak bisa instan. Untuk jadi top of mind itu butuh waktu gitu. Dan ya sekarang konten digital udah makin banyak gitu. Dan ya harus benar-benar konsisten untuk menjalani itu. Nah, berikutnya adalah ngelihat tren. Oke. Tapi tren itu harus dikawinkan dengan sempurna sama produk lo. Nggak bisa nih tiba-tiba lagi musim K-pop nih, gua jualan metal ke anak-anak K-pop Nggak bisa. Ini baju-baju begini nggak laku. nggak laku. Ini gue dapat gue cepet deh. Nah, dan yang termasuk tren 9:16 konten tadi. Iya, Vertical content. Vertical content. Iya, nah itu menjual sekali. Kenapa? Karena sekarang kembali lagi kita punya A to Z marketing itu di TikTok sekarang. TikTok ya. Lu bisa ngelihat, lu bisa beli Ya, langsung betul, kan. Betul. Nah, Dan lu bisa live jualan Jack. lu bisa Dan satu live loop jualan. itu. Iya, satu loop. Satu loop. Tanpa harus keluar dari aplikasi Iya, itu kan. betul. Nah, itulah fungsinya untuk melek Melek media. terhadap tren digital sebenarnya. Yang berikutnya mungkin ini agak berat buat pelaku industri ya. Tidak harus pivot, tapi at least secara komunikasi lo harus siap untuk pivot. Oke. Gimana tuh maksudnya? Gue masih belum. Gini, Nah, sampai ganti posisi lo deh. nggak, gue mau muter ke sini. Ini sumpah ya, ini paling luas nih kita ya. Gini, lu siap nggak waktu pandemi? Enggak. 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 Kenapa lu akhirnya siap? Dan kenapa lu akhirnya bisa survive? Kenapa gue bisa survive? Karena gue nggak ada celah lagi, gue harus ngeliat ke atas, sudah. Nah, itu kan pivot sebenarnya. Gitu ya. Iya. I see. Nah, apakah hal ini akan terjadi lagi kemudiannya kan kita nggak tahu. Iya. Gue udah mawas diri sih sekarang. Iya, satu hal yang ngebuat pandemi ini punya apa ya? Bisa dibilang punya berkah atau punya pelajaran yang kenceng ya. Kita sekarang jadi lebih ngati-ngati. Asli. Bor, gue saling dulu, Bor. Sama. Ya Allah, gila. Gue sungkem nggak usah. Jangan. Oh ya udah. Nah, karena kayak gini nggak ada yang ngeduga. Iya. Nggak usah bulanan itu week kok setahu gua dari kejadian di Depok itu sampai tiba-tiba fully di close semua itu kan mingguan setahu gua. Betul. Nah, itu yang menurut gua at least satu hari lu harus punya siaga untuk kalau tiba-tiba gua harus belok kemana. Siap. Ya. Siap, dan jangan tertutup sama aplikasi apapun. Semua yang baru itu jangan lu pikir kayak Jangan skeptis dulu lah ya. lu kapan terakhir kali mikir TikTok saya joget-jogetan doang, tiba-tiba bisa segede begini. Asli, Bor. Gua 2020 baru sadar. Nah, Ketika mahasiswa gua ternyata mendapati penjualan ratusan juta dari sehari di TikTok. itu dia. Gua langsung, wah gila ya, TikTok ternyata bisa buat jualan. Tapi kan banyak orang yang berpikir bahwa ini kayaknya nggak akan segede aplikasi ini. Betul. Sekarang Instagram lu ketar-ketir sama TikTok. Bahkan sekarang Instagram menciptakan fitur-fitur yang menyerupai TikTok menurut Iya. gue. Dan TikTok itu tidak membiarkan lu lepas dari handphone lu. Iya. Ketika lu ngeplay satu konten dia auto loop, Bini gue banget tuh, Jack. Bini gue kalau liat TikTok nggak habis-habis. Nggak Sama habis-habis. bini gue juga. Iya, kesel ya kadang-kadang ya. Sarapan, makan siang, makan malam, mau tidur. lu berani amat pengen lu di sono. Keren lo. Dia kan pakai Keren. headsetnya kadang. Tadi Menyuarakan sempat lihat suara. kesini. Iya. Menyuarakan suara para bapak. Asli, Jack, bisa loh tuh, Jack. Jangan bercanda. Kalau lagi hari libur tuh dari jam 1 tuh sampai jam 4 sore tuh ngeliatin TikTok Nah, dulu. berarti kalau dari segi bisnis, TikTok berhasil. Berhasil. TikTok berhasil. Nah, sebenarnya gue bahkan sampai pernah lihat ada TikTok itu yang gini, segala macam konten tuh kemakan di TikTok. Ada orang yang jadi digital marketing di TikTok. Iya.
Gue bahkan lagi suka banget ngeliat ini woodworking di TikTok. Ya, sama gue juga kalau lihat enak isinya woodworking. Enak gitu. DIY gitu ya. Ngerjalannya ngelakuin nggak mau gue, capek kayaknya. Nontonin aja tapi enak Nontonin ya. aja. Kayak resep gitu ya nontonin. Iya. Dan banyak banget yang di TikTok kayak hal-hal yang nggak lu pernah temuin sebelumnya gitu. Betul. Nah, makanya gue bilang screen time itu naik. Jadi udah lu jalanin aja dulu. Ada marketnya kok satu hari nanti. Dan kita itu mata itu butuh jeda dari horizontal media. Apa tuh ditambah dia contohnya? Misalkan lu nonton net Ah. boleh gue sebut gak sih? Iya, Netflix, OTT apapun lah. iya, Lu kan capek akhirnya lu begini. betul. Lu search sesuatu yang kayak TikTok, YouTube Shorts, Insta Reels. Bini gua itunya mah di lock loh. Dia nggak bisa begini jadinya. Kalau gua kan masih bisa nih begini otomatis nih. Iya. Layarnya begini nih. Bini gua di lock. Jadi kalau gua gini tetap aja begini ininya. Iya. Nah, kadang dan ketika lo lagi kerja kan juga lo mencari sesuatu yang lo nggak effort yang bisa vertikal pengennya aja gitu. gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, no one knows tiba-tiba ada diagonal media ya, gua nggak tahu satu hari nanti ya misalkan. Tapi apapun tren itu ikutin aja. Kayak gitu. At least ketika memang apps-nya itu nggak works, ya udah itu berarti investasi yang salah pun investasinya nggak gede-gede amat kan untuk digital kayak gitu. Bisa dihitung sebagai sangkos nggak ya? Tergantung dari apa yang lo investasikan di situ sih. Iya sih. Kalau misalkan ternyata dan kan sekarang gini, lo kan bisa mirroring sebenarnya. Betul. Apa yang lo highlight di Reels, apa yang lo highlight di TikTok, YouTube Shorts. Gue kesenggol mic dia nengok, jahat banget orang gue nengok lagi. Apa yang lo senggol Pak maaf. Apa yang lo sikat di Instagram Stories kan bisa sama sebenarnya. Deeskalasi bisa ya. Deeskalasi bisa di mirror aja gitu nggak ya kalau misalkan secara investasi kita belum cukup lah Iya, dari iya, source ya udah di mirror aja gitu. Nah, gue punya pertanyaan pemungkas nih. Tadi kan kita udah Bambang bukan bukan. Ini bapak-bapak juga dibercanda. Iya, anjir. Umur nggak bisa bohong sih beneran. Kalau tadi kan bicara tentang tips and trick tentang digital marketing yang efektif. Nah, kalau gue balikin mundur, gue udah pengen dan gue mau ngelakuin digital marketing yang efektif. Cuman menurut lu, cara yang paling efektif dan efisien untuk para UMKM belajar tuh gimana? Jalanin sih. Oke, nggak usah ikut kursus, ikut les, kuliah gitu? Gimana ya Pak? Digital sosial media itu kan ilmu terapan ya. Kalau lu nggak menerapkan ya lu nggak berilmu kayak gitu. Oke. Nah, Download aja dulu jadinya. iya. Masa ya kagak ada yang nggak download sih Pak? Kadang kita beli Android bawa aja udah Instagram sama Facebook Pak. Kejem bener. Nggak, karena gini. Itu kembali ke tadi, digital itu most of the expertise datangnya dari otodidak. Gua pun awalnya art director Oke. di agency. Awalnya. Awal art director. I see. Sampai akhirnya gue belajar dan bisa jadi strategis sebenarnya. Jadi apapun lini ilmu itu nggak akan ngebatasin. Tapi mungkin gini, akhirnya kita punya focusing ketika gua expert di finansial, maka ketika gue baca insight lebih ke arah financing. Betul. Lebih ke arah itunya, emphasize-nya di mana? Emphasize-nya di mana? Ketika gue adalah seorang art director, maka gue akan melihat secara visual. Iya. Kayak gitu kan sebenarnya. Tapi kan balik lagi semuanya punya amunisi masing-masing. Dan pada akhirnya pasti akan belajar juga. Oh, gue akan belajar soal efisiensi dan efektivitas ads secara finansial seperti itu. Oke. Perlu nggak kursus? Kembali lagi seberapa besar market yang sudah kita capai sebenarnya. Percuma juga kalau misalkan gini, syarat dari keberhasilan suatu pendidikan adalah ketika lo tahu apa yang sedang dididik kan. Betul. Kalau lo belum pernah megang sosial media, lo belum pernah megang apapun, mental aja sih menurut gua pribadi ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau buat teman-teman investor di sini nih, ada nggak buku atau film yang benar-benar bisa belajar atau menginspirasi tentang digital marketing, social media marketing dan lain sebagainya? Buku Biar teman-teman atau investor bisa film ya? mulai dari situ. Aduh, Ada. spesifik apa itu? Pinvest. Setuju banget. Subscribe, tonton. Subscribe makanya. Ih, kok gua gak pernah kepikiran itu ya?
Zek. Kita tuh membahas Apa ya? tentang edukasi gitu loh, tentang Iya, tapi enggak menarik sih. Gue cari deh nanti deh. iya, lu harus cari bro. Ih, gue gak pernah dapet. Lu pinter lu. Masuk ya Gile, masuk ya. Masuk. Pantes dosen. Pinter Kita lu. harus arahin ke situ. Skakmat lo gue. Gue diem loh gue. Diem loh. Pinter nih orang. Dia mau ngomong narasi kan enak kan ininya di kita nih. Gue kursus sama lu deh. Narasi. Tembak ayo langsung. Iya kalau tapi itu sih ilmu terapan tuh penting. Terapin ilmunya dulu, baru cari referensi. Setuju gue. Kadang kita kemakan sama jiper sama referensi, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Betul. Kayak gitu. Karena di saat kita udah mentok dengan ilmu terapan, ya pasti kita baru mencari Iya. gimana sih caranya? Apalagi gue sebagai dosen ya, gue selalu mendorong pelaku-pelaku UMKM, mahasiswa atau bukan mahasiswa untuk satu, baca konsepnya, kedua, lakukan konsepnya. Iya. Karena menurut gue itu dua hal yang memang nggak pernah bisa dipilih atau digunakan satu-satu. Harus dulunya. Lu baca konsepnya, lu mengerti, lu terapin. Karena tanpa itu, lu belajar melakukan tanpa tahu konsep itu seperti lu berjalan tanpa dasaran. Iya, setuju. Gitu. Tapi lu cuman belajar konsep, nggak lu lakukan, lu cuma tahu dasarnya, nggak tahu cara Iya. berjalannya. Nggak ada basisnya Yes, jadinya. agree. Speaking of, ini gue terakhir deh. Jangan dong sampai jam Masih panjang 1. nih. Kalau ngomongin hobi tadi menarik tuh. Iya. Kita ngomongin hobi nih. Kan pandemi udah agak cengli lah ya. Udah agak melunak sejak Pak Presiden menyebutkan Iya. bahwa kalau melepas Boleh, masker iya. boleh. Oke. Jadi ini kita masuk ke arah hobi deh gitu. Hobi-hobi. Lu waktu pandemi lu masih punya hobi nggak? Masak gue. Masak. Karena nggak bisa kemana-mana, masak gue. Gue kemana-mana sih, gue main sepeda sih. Lu apa Mas Wan? Halo Pak Jokowi nih, Natal nih. Minta sepeda nih. Sepeda. Kalau gue kemarin pas pandemi kebanyakan satu nonton, kemudian juga riset. Apa riset? Ingin dipandang berilmu bapaknya. Lanjutkan. Enggak, Berat nih, gila. basicnya gini, gue alhamdulillah ya, gue kemarin COVID, gue berhasil menelurkan buku satu dan jurnal 3. Iya. Kan bener sih. Follow Instagramnya. Apa tadi? Sony_story. Sony_story. Beliau baru. Maaf Pak. bukan, karena gini menurut gue, karena ketika pandemi itu banyak fenomena yang terjadi. Memang. Dan harus ada yang meng-capture itu dan menyuarakan itu. Dari situlah peran gue. Iya. Gue Alus setuju. ya, masuknya Pak ya. Masuk. Masuknya alus juga ya, lumayan Bapak ya. Oke. Baik followers. Iya. Tapi what happened di hobi itu? Apakah bakalan berubah kah hobi-hobinya juga? Silakan. Berat ya? Ini berat banget bro. Ini mau riset pertanyaan paling berat nih. Iya pasti gini. Masih masak nggak sekarang? Udah enggak Pak. Beli enak tinggal makan. Udah boleh kemana-mana kok ya. Ya apa ya sekarang pasti bro. Ya itu yang tadi sempet gue bilang. Siapkah kita di post pandemic? Pasti behavior kita berubah Pak. Asli. Iya. Apakah kita kan sebenarnya pilihannya dua. Kita sebelumnya kalau waktu pandemi kita harus punya sesuatu yang produktif. Nah ini kan kita kena godaan post pandemi nih. Apakah produktivitasnya akan tetap seperti itu atau enggak? Ya. Lu akan bikin jurnal lagi nggak Pak? Bikin. Oh iya dosen. Iya. Apa tadi lu bilang apa boom namanya? Economic boom. Ekonomi. Tapi kalau itu menarik sih. ada satu lagi enggak? Kalau kita bicara economic boom, di sini ada sebelah sisi yang harus diingat juga. Ada yang namanya, ayo. Stop gua kalau Kan gue nungguin lu ngomong sih. Gua nanya. lu di sini. Oh iya. Kena gua duluan matanya Pak. Gue nungguin dia ngomong gak tadi. Apa kebalikan economic boom apa? Ekonomik Udah tuh gua tadi cuma ngomong doang ya. Lu bahas lagi. gimana ya? Lu ngomong aja deh Pak, jangan gitu Pak. Kita closing aja Kredibilitas gimana kita nih? hancur nih Pak. Kita closing aja. Gimana? Ada satu lagi namanya economic bubble. Oh iya, betul. Itu tuh dua sisi itu. Iya bubble. Iya bubble. Karena karena ketika ada economic bubble akan ada satu titik dia akan ada economic boom, maka satu titik dia akan economic bubble. Iya, Jadi ketika kita euforia dengan economic boom,
siap-siap juga menghadapi economic bubble. Iya, membesar pecah sendiri. Gue pikir dia bercanda loh, taunya serius dia. Gua sih ngerti. Kok lu ngajak temen? Kelas ini Gua sih paham. Ini satu segmen lagi nih ngomongin. Nah, itu harus dibahas tuh tentang post pandemic sih. Menurut gua tuh seru buat kita menghadapi itu. Harus siap gitu ya. Harus siap. Karena Terutama gini, teman-teman UMKM ya. kita sebagai ya so called expertise lah, bisa dibilang ya. Harusnya kita benar-benar punya apa ya? Punya grill yang cukup sih buat mendorong atau menarik mereka yang secara keahlian nggak di sana. Gitu sih. Kayak satu hal yang gua pelajari dari pandemi adalah lu ternyata butuh orang lain, Jack. Yes. Asli. Setuju banget gua. Lu dikurung berbulan-bulan, lu introvertnya lu. Males Jack, gue cuci piring sendiri asli loh. Tujuh piring sendiri. Nggak cuci piring sendiri. Oh, gue dengar 7 piring sendiri. Bahaya. Gue malas cuci piring sendiri, makanya gue butuh orang juga. Nah, jadi kenapa gue bilang kayaknya lucu kalau lu satu hari bahas soal post pandemic itu. Ya tugas kita di situ, Pak. Iya, betul. Kayak gitu. Ih, sedih ya. Jadi berat lagi nih. X-Files sih. Enggak, itu Titanic. Titanic, bos. Ini kayaknya udah drain gitu. Dari lo ada lagi nggak, Mason? Oke, dari gue pembahasan hari ini nggak kalah menarik dengan pembahasan sebelumnya, tapi yang paling gue pelajarin dari diskusi hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan kondisi, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, seefisien mungkin, tapi bukan berarti harus membabi buta. Iya. Gitu ya, karena apapun yang kita lakukan perlu difikirkan, dianalisis, dilakukan riset terlebih dahulu dan dieksekusi dengan sangat matang. Mantap. Setuju. Buat Mas Dityo mungkin ada any last word? Iya, kembali lagi mulai aja dulu. Gue kayak tagline-nya ikan kayak ikan si ijo. Iya. Sebaik-baiknya konten diposting, gue selalu ingetin hal itu. Abis itu aware terhadap sedikit perubahan, baik itu behavior, tren secara keseluruhan maupun tren digital. Siap. Dan jangan pernah takut untuk pivot at least di kontennya, di communication-nya. Karena kadang-kadang kita butuh itu gitu. Itu sih kalau dari saya, Pak. Dari lu dulu jangan tepuk tangan. Bisa lo. Langsung lu nanya gue. Bola apinya di Bapak sekarang. Lu kerja makanya. Gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gua ya sama sih di saat jangan gua deh. Lu tau gak sih closing statement tuh beban lu. Asli. Kalau lu nggak, gitu kan. Gue nyiapin deh. Ini lu asli. Gua kira bakal dari dia nengok. Iya bener lo kan, jahatnya lo jadi manusia lo, bener-bener lo. Oh anyway, thank you banget Mas Dityo. Sama-sama. Udah mampir-mampir, thank you banget atas waktunya. Keren. Thank you banget narasi, Mas Dityo dari narasi. Sukses terus acara-acara narasi. Titip salam juga buat Mbak Nana. Jarang ketemu, Pak. Oh jarang ketemu ya. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Jangan lupa subscribe kami ya Mbak Nana. Iya. Ini Atau luar mungkin jam Mbak Nana kerja kok, Mbak Nana. jadi Narsum boleh di loh, sini narsum lo. Kita kan ngomong sama Dityo nih. Iya. Dia viewsnya segini. Gue viewsnya gini. Masih budak beliang saya, Pak. Yang pasti thank you banget kita mau ngucapin buat Mas Dityo. Terima kasih, gue atas makasih di waktunya. sini. Asik-asik orangnya. Sampai jumpa di minggu depan yang pasti dengan konten yang menarik juga. Kalau gitu kita langsung closing aja ya. Yes. Kalau gitu gua Ingga Putra. Gua Sonia Gustiawan. Gua Aditya Wahyu. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di likes. Nyalain juga loncengnya biar kita makin semangat bikin konten menarik lain. Gue Ingga Putra. Assalamualaikum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat ngopi semuanya. Bye bye.